Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan perencana yang hadir secara langsung di ruang keluarga Bapeda, teman-teman Bapak Ibu yang bergabung secara online. Ada Ibu Maria dari Dishub, siapa itu? Pak Rona, kemudian tadi Pak Heruman tapi tiba-tiba mati kameranya. Terus ada beberapa lagi mungkin ya, alhamdulillahirrahmanirrahim pagi hari ini setelah vakum berapa bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oh ada ya, 2 bulan nih kita vakum ya, belum ada pertemuan karena kesibukan kita masing-masing, sehingga baru bisa mengadakan pertemuan rutin perencana di akhir Juni ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, teman-teman juga selalu sehat di tengah kesibukan yang semakin padat. Kata Pak Ustadz Eka mah jangan sampai kesibukan itu menjadi hukuman ya Pak Ustadz. Jangan sampai kita tuh disibukkan karena hukuman sehingga sampai lupa melalaikan ibadah, jangan sampai seperti itu. Semoga kesibukannya membawa berkah dan kesibukannya memang diniatkan semata-mata untuk ibadah, amin. Sehingga biar tidak sia-sia gitu, capeknya kita, keringatnya kita, kurang tidurnya kita tidak sia-sia. Pak Hadi juga hadir ya, sambil ngambil raport ya Pak Hadi. Ada beberapa teman memang yang hari ini belum bisa bergabung karena memang ada kepentingan keluarga, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan nanti informasinya bisa saling diteruskan oleh teman-teman yang hadir. Karena ada beberapa hal yang memang harus kita bahas, ada info-info rutin mungkin yang sebenarnya tetap harus diingatkan sebagai motivasi lah buat kita semua termasuk juga saya, terutama tentang kedisiplinan. Baik Bapak Ibu, mungkin saya akan mulai ya, apa hal yang akan kita sampaikan, nanti Pak Iwan, Pak Eka juga mungkin yang lainnya akan menyampaikan update tentang aturan-aturan yang memang sekarang seringkali udah mulai banyak yang berubah ya Pak Iwan ya. Kita harus selalu update dengan aturan-aturan terutama kaitan dengan perencanaan. Pertama nih tentang kedisiplinan. Kalau ini sih saya mengingatkan kalau teman-teman di luar Bapeda mengingatkan saja sifatnya ya, karena ini lebih kalau saya mengingatkan utamanya adalah ke teman-teman yang di Bapeda yang menjadi tanggung jawab saya. Ke teman-teman yang di luar ya sebagai motivasi saja. Tentang kedisiplinan, pertama teman-teman saya mengingatkan tolong jam kerja itu minimal 7.30 sampai 15.30. Itu tolong diikuti. Kemudian juga apel. Sekarang apel pagi itu sudah diberlakukan sampai dengan hari Jumat. Nah, kalau di Bapeda ini diberlakukan semuanya harus bicara. Dari mulai Pak Kaban, saya, para kabit, para perencana, semuanya itu memang kebagian menjadi pembina apel. Dan diharapkan ketika menjadi pembina apel, tidak hanya berdoa, tapi juga ada informasi-informasi yang bisa disampaikan lah. Apakah itu informasi pekerjaan, atau misalnya informasi yang sifatnya lebih ke menggugah lah, memotivasi kita. Ada hal-hal yang menarik, yang cerita-cerita menarik atau cerita-cerita yang inspiring gitu, yang bisa kita bagikan, kita share ke semuanya. Itu di Kali Bapeda. Kemudian juga saya mengingatkan kembali lagi, tolong dipahami tupoksinya masing-masing. Kalau di Bapeda ini kita kan sudah membagi nih, kami sudah membagi tugas-tugas pokok para perencana. Jadi ada keahliannya. Kayak Mama Eka ini Pak Ustadz itu kan memang ahli media sosial sehingga memang pas ditempatkan di sana, sehingga urusan kemiskinan segala macam yang kaitan dengan sosial termasuk kebencanaan ya Mama Eka, termasuk kebencanaan juga menjadi tugasnya Mama Eka. Kemudian juga secara spesifik ada yang stunting di Bu Esi. Bu Esi berarti dari mulai data perencanaan, progresnya bagaimana, pelaporan itu harusnya di Bu Esi. Jadi ketika Bu Esi sekarang stunting angkanya berapa? 5, di Kabupaten Kuningan 5 ya, sudah 5,35%. Naik berarti ya Bu ya, kemarin 4. Kemudian yang terparah adalah desa Karangmuncang apa? Yang di Keramat Mulia. Itu. Nah, itu kan yang seperti itu kan Bu, ini CSR ya Bu. Nah, ini nih kayaknya IMM juga kayaknya nyasar CSR juga nih Bu. Ini Bapak Ibu teman-teman yang di luar Bapeda perlu disampaikan bahwa siang ini kami akan kedatangan tamu meminta audiensi dengan Bapeda dari IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mungkin banyak hal kayaknya yang Bapeda sebagai koordinator tentang usulan perencanaan, tentang apa
CSR, tentang kemiskinan yang sebagai TKPK itu pasti akan ditanyakan. Nanti saya bersama teman-teman bidang termasuk juga nanti para perencana media, ayo kita hadir bersamalah audiensi dengan IMM. Mudah-mudahan bisa ikut hadir semuanya. Nah itu teman-teman, jadi ada tugas-tugas yang memang kami delegasikan sehingga sebenarnya sesuai dengan berkali-kali diarahkan oleh Pasekda Provinsi, oleh Pasekda Kabupaten, kemudian juga arahan Kemenpan, istilah fungsional dan struktural itu sudah jangan lagi ada sekat gitu. Bahwa ruangnya berbeda iya gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan itu kita sama saling mensupport untuk mewujudkan SKP-nya atau IKK-nya atau IKU-nya dinas masing-masing. Kayak Bapeda, IKU-nya kan punya tuh menjadi perencanaan yang minimal terbaik di Jawa Barat, 10 terbaik, kemudian juga inovasinya masuk 10 besar, kemudian juga bagaimana sinkronisasi antara perencanaan dengan penganggaran, itu harus konsisten, kemudian juga layanan-layanan rutin perencanaan, untuk usulan, untuk sistem dan sebagainya. Nah itu menjadi IKU-nya Bapeda. Belum lagi yang persoalan-persoalan menjawab isu-isu strategis, karena kalau rohnya Bapeda itu sebenarnya adalah bagaimana merencanakan kegiatan yang proporsional sesuai dengan isu utama yang ada di Kabupaten Kuningan. Kita tahu bersama bahwa isu utama Kabupaten Kuningan kan ada kemiskinan, pengangguran. Nah, tugas utama di Bapeda itu adalah bagaimana merencanakan yang baik sehingga jangan sampai nanti anggaran itu dipukul rata gitu. Nah, tapi kan kalau balik lagi nih, karena Bapeda itu rohnya di perencanaan, kalau sudah menjadi APBD itu sudah bukan lagi menjadi tugas utamanya Bapeda. Bapeda hanya menjadi bagian dari, sehingga dokumen akhir yang Bapeda bertanggung jawab itu adalah dituangkan dalam RKPD. Itu tentang itu. Nah, kembali lagi sehingga teman-teman harus memahami SKP-nya. Saya karena mungkin budaya kita ya, Aiwan juga dan yang lainnya, budayanya yang sudah budaya kerja yang sudah terlalu lama, ada sekat-sekat antara fungsional dan struktural, pasti sekarang masih ada sisa-sisa itulah. Nah, makanya sekarang coba nih dileburkan terus. Sehingga kayak kemarin nih kalau di Bapeda yang menyusun manajemen resiko kabupaten adalah teman-teman perencana. Karena kan teman-teman perencana juga mewakili bidang-bidangnya. Sehingga juga diminta untuk menyusun ini. Jadi bukan soal di bantuanku perencana, enggak begitu, ini memang tugas bersama gitu. Kita berbagi tugas, ada tugas yang lainnya segala macam. Secara tupoksinya ada di bidang PDE. Berarti kan harusnya perencana yang di bidang PDE yang menjadi koordinatornya. Di PDE itu perencanaan, data, dan evaluasi. Tapi kan dinas bidang-bidang lain juga support sesuai dengan bidang sektoralnya. Kemudian juga nanti ke depan begitulah sambutan-sambutan apa segala macam itu akan kami kerahkan para perencana, karena para perencana menjadi garda terdepan lah untuk urusan perencanaan. Itu untuk SKP. Kemudian hal yang administratif lainnya pada kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan, karena saya memang sedang roadshow dalam tanda kutip ke teman-teman bidang semuanya, termasuk perencana, briefing lah, nama briefing tapi khusus gitu biar fokus, karena kalau briefing satu kantor itu kan terlalu besar, nanti tidak fokus, ada yang ngobrol, ada yang asik sendiri, ada yang memang melaweng gitu, sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikannya nanti kurang nyampe gitu, sehingga pada kesempatan ini saya memotivasi lah teman-teman agar tadi disiplin kerjanya ditingkatkan. Kemudian kalau misalnya memang kalau di kita itu kan di pegawai negeri kita nggak bisa menutup mata ya, kadang ditugaskan dinas luar, tapi terus kemudian enggak gitu untuk backup, yang berangkatnya 2 orang yang ditugaskan 4. Nah mohon yang 2-nya tetap masuk ke kantor gitu, jangan Aldi menuju DL gitu, ya kan ke kantor bae tuh gitu, ke kantor bae dah dan DL beneran itu. Kemudian kalau di Bapeda juga kami sudah menerapkan gini, misalnya ada yang sakit. Kalau flu itu kan sebenarnya secara kesehatan ya, teknis bukan teknis, anjuran kesehatan tuh kalau flu itu harus di rumah. Dia memang walaupun flu biasa mengisolasi diri, tapi bisa barangkali flu-nya tidak parah, masih bisa kerja di rumahnya. Itu saya bisa buatkan surat WFH. Itu udah ada beberapa. Bu, saya sedang sakit, baiknya saya dari rumah aja Bu ya Bu, tapi saya bisa kerja kok, misalnya saya bisa ngikutin via Zoom, itu boleh, nanti kami buatkan surat tugas WFH, ya tapi jangan terus jadi alasan WFH ya Bu, WFH gitu, nah, ada alasannya. Terus kalau WFH itu, kalau ditelepon ya harus ready, jangan, punten Bu, abis itu juga WFH, Bu WFH kerja gitu kan, saya suka bingung deh, ini kayaknya ada
ada adaptasi budaya yang salah gitu. Ongkoh work from home, namanya lagi kerja dari rumah, kayaknya kudu di Indonesia kan gitu kan. Seolah-olah WFH teh tekedah ke kantor, tekedah damel, bukan itu gitu, work from home. Tapi kalau sakitnya parah ya jangan. Karena kalau sekarang kan aturan kepegawaian, sakit lebih dari 1 hari itu harus cuti, mengambil cuti, sehingga jatah cuti kita berkurang. Walaupun udah surat dokter, mau dirawat di rumah sakit juga sama, itu cuti. Dan itu berarti cuti kita yang jatah nanti kalau nggak salah 12 hari ya, 1 bulan itu berkurang. Nah, makanya mendingan dibikin WFH, itu kan kebijakannya internal. Tapi kalau WFH konsekuensinya adalah harus bekerja sesuai dengan penugasan. Kalau kira-kira aduh Bu udah boro-boro ipluna meni parah nuju ngangkatnya, terus saya istirahat gitu wayah nak gitu. Tapi kalau lebih dari 1 hari berarti mengambil cuti itu. Terus saya juga ingin mengingatkan nih ke teman-teman, kan suka pada ada yang pakai fake GPS nih. Tolong atunya sadar diri karena dosa kok. Abis mah terus ngemutkan pokoknya namanya. Ada tuh yang pakai fake GPS, saya juga tahu, tapi udahlah, udah pada dewasa. Saya tidak mungkin nulis surat minta dinonaktifkan ke BKPSDM, nama-nama koordinat digitalnya. Mangga itu malah saya sudah ngemutkan berkali-kali, jangan pakai fake GPS. Udah atuh ke kantor baik, toh kalaupun ada kepentingan kantornya Rios ya gitu kan, misalnya Bu ini putra udur badai ka puskesmas, badai ka posyandu, badai imunisasi, atau misalnya istri sakit atau ayah tetangga pupus, itu mah kan manusiawi sekali gitu. Tapi jangan pakai fake GPS, kan yang kayak gitu juga termasuk dosanya Mama Eka, berbohong ya. Tuh kan, Abdi mah Abdi mah sahur Pak Ustad, alhamdulillah di Bapak mah gaduh ustadnya seueur. Jadi aman di Bapak berkah dari mara bahaya, amin. Nah, kemudian apalagi ya teman-teman tentang kinerja, alhamdulillah lah kalau Bapak Dama sudah kompak dan terus akan ditingkatkan. Ada beberapa mungkin yang masih males nih nyusun dupak. Nah ini ke dupak nih, kalau perencana itu memang jadi double ya kerjanya. Bukan double, maksudnya dia harus rajin menulis gitu. Ketika misalnya disuruh kayak kemarin, manajemen resiko, harus disusun kan, ada buktinya, rapat, dan memang sebenarnya harusnya begitu. Yang bukan perencana pun harusnya ketika rapat harus memberikan laporan. Nah mungkin saya nggak ngerti nih, kalau dupak itu mungkin ada sistematikanya secara khusus dan segala macam sehingga itu harus dibuat lagi sehingga text time tuh lumayan gitu. Nah itu harus dicicil, harus rajin wayahna. Memang jadi perencana mah harus rajin menulis. Jadi kerjakan apa yang ditulis sesuai dupak dan tulis apa yang sudah dikerjakan. Nah itu kalau perencanaan seperti itu. Kemudian apalagi ya, banyaklah kalau di Bapeda tuh alhamdulillah kami sudah mulai barengan berbagi tugas sesuai dengan peran dan fungsi sehingga tidak ada lagi dikotomi. Ya 1-2 mungkin masih ada ya yang masih mungkin masih belum bisa beradaptasi menyusun dupak. Nah, karena memang secara aturan kalau tidak menyusun dupak belum aturan nasional ya Pak Iwan, belum ada ya, memang punishment belum ada. Paling memang tidak bisa naik pangkat, itu saja. Jadi belum ada punishment. Tapi apakah daerah akan memberlakukan itu? Nah itu nanti yang akan kita tunggu dari inspektorat. Karena waktu pemeriksaan internal beberapa bulan yang lalu, inspektorat juga menemukan nih, khususnya untuk Bapeda, ada beberapa yang kenapa ini tidak pernah nyusun dupak, tapi gajinya jalan terus dan segala macam, bukan gaji, tunjangan, tunjangannya gitu, ini gimana. Tapi karena belum ada sandaran aturannya, sehingga belum bisa diambil sikap yang tegas. Tapi saya sih mohonlah ke teman-teman karena memang sudah komitmen, komitmen akad mungkin ya, kalau di agama Islam kan sudah komitmen, sudah akad mau jadi perencana, mau jadi misalnya jadi kabid, jadi kasubkor atau apa, kan berarti sudah dipenuhi syarat dan ketentuan berlakunya kan, gitunya Pak Ading. Nah jadi harus harus diikutin. Nah kalau enggak ya, kalau di aturannya sudah ada sistem reward punishment, ada reward punishment, tapi kita mungkin kalau sebagai muslim ya berarti ada catatannya, jangan lupa gitu. Kesalahan sebesar biji jarah pun akan dicatat gitu. Ini hari Jumat jadinya rada-rada islami tanya Riosna. enggak. Ngiringan Mama Eka Abdi mah. Nah itu teman-teman, jadi mohon di teman-teman di dinas-dinas juga mungkin ini mau memotivasi ya, karena saya sih kalau haknya adalah memberikan pembinaannya di tingkat Bapeda, kita saling mengingatkan lah. Ada aturan-aturan yang mungkin ke depan juga akan semakin berubah. Kemarin ini saya pantau di grup, katanya yang untuk perencana muda, ada kenaikan tunjangan jabatan ya? Alhamdulillah. Oh semuanya, Madia juga?
tapi sedikit cina mah dia banyak. Karunya. Atau Bu Esinya. Nah, alhamdulillah. Nah, ini kan berarti pemerintah pusat juga sudah mulai nih, karena memang kabarnya katanya nih ke depan itu sampai daerah. Kalau sekarang kan hanya sampai di pusat provinsi ya. Hanya ada 2 eselon, berarti kan eselon 1 dan eselon 2. Karena kalau di kabupaten kan tidak ada eselon 1, berarti 2 dan 3. Tapi kabarnya ke depan itu juga akan semakin mulai dipangkas pejabat struktural itu. Di kabupaten juga hanya ada kadis dan sekretaris, lainnya itu fungsional. Nah, yang seperti itu kan berarti kita harus mau tidak mau beradaptasi dengan aturan-aturan baru dan menyiapkan diri tentunya. Karena pasti kinerja, tata kerja, tata kelola, administrasi, pelaporan dan sebagainya itu juga pasti akan berubah gitu. Sehingga memang harus, ya jadi zaman sekarang mah orang yang tidak cepat bisa menyesuaikan diri akan ketinggalan gitu. Kemudian sistem reward punishment aja juga sekarang sudah mulai berubah. Dulu itu PNS bisa dipecat kalau 40 hari berturut-turut tidak masuk kantor. Jadi misalnya 37 hari Pak Eka, 38 asup untuk naon. Oke, hari ke 38 teu asup deui. Eta teu naon. Lucunya, itu zaman dulu. Sekarang mah 7 hari berturut-turut dalam seminggu ya. Hari kerja berarti 5 hari sebenarnya ya. Tidak masuk dan tidak ada kabar itu dipecat. Oh sekarang. Berarti kan semakin ini ya. Karena memang jangan sampai kan maksudnya banyak masyarakat juga yang pengangguran. Yang di swasta juga yang kerjanya ketat seperti apa. Tiba-tiba ngelihat PNS enak benernya jam 8 terus ke pasar misalnya ibu-ibu. Bapak-bapaknya jam 10 ngusep misalnya. Itu kan kayaknya aduh kok enak bener. Contoh ini mah Pak. Tapi ada loh Pak yang seperti itu. Ada. Nah itu kan bikin kecemburuan sosial. Sehingga memang aturan PNS semakin diperketat. Jangan seenaknya katanya pakai duit negara, pajak negara, enak baik. Makanya punten saya mah jangankan bukan soal jaim. Saya kalau pakai baju seragam itu mau jam istirahat saya mah nggak mau makan nongkrong di pinggir jalan. Bukan soal gengsinya, bukan. Saya hanya menghargai seragamnya gitu. Jangan sampai seragamnya ini menjadi seolah-olah orang kan berpikirnya itu gerak cina gitu ke marakan. Nah, itu saya nggak pernah mau. Itu seperti itu. Jadi bukan soal jaga image-nya. Menjaga image itu harus memang sebenarnya. Menjaga image itu kan bukan berarti sombong ya, tapi menjaga image itu bagaimana kita memposisikan diri sesuai dengan situasi yang dihadapi gitu. Seperti itu namanya jaga image. Bukan jaga image pilah-pilah orang. Tidak seperti itu pengertiannya. Nah, jadi kembali lagi nih ke aturan-aturan yang baru itu ke depan itu akan semakin PNS itu akan semakin dituntut profesionalitasnya. Tidak, ya mungkin kalau dari hal sederhana jam kerja dulu. Setelah jam kerja tanggung jawab pekerjaannya, SKP-nya itu dituntut. Kalau di kita kan seringkali karena belum ada SKP yang jelas ya, walaupun di Bapeda sudah mulai ya, kayak misalnya menyusun kajian, Pakaban, disposisi lewat saya kemudian ke Kabid teh Kasubkor, Kasubkor luar lihat nita staff teh nita THL, jadi ke THL lu teh gitu. Nah jangan sampai seperti itu, walaupun misalnya memang iya seperti itu, tapi quality control itu ada tetap di kepala bidang, jangan bilang, aduh kok kayak gini misalnya kajiannya telah asapnya, punten Pak, nu ngadamel lagi Doni misalnya. Jangan seperti itu, enggak ada. Kita tidak boleh. Begitu tugasnya itu ke bidang, misalnya bidang nu aya di dia sosbud nih ya. Tanggung jawabnya di sosbud, di Bu Fani gitu. Tidak bisa nanti ke yang lain, tidak bisa luak-liak lagi. Walaupun nanti secara berjenjangnya ada penugasan-penugasan, tapi quality control tetap kayak RKPD juga sama. Misalnya ada data-data nih yang ini. Data itu kan di Pak Budi. Nanti Pak Budi nggak bisa ngeles. Data nanti SKPD Pak, kita harus bisa memvalidasi itu. Kalaupun tidak layak, itu harus kita nyatakan tidak layak. Kasih bintang kah, catatan dan segala macam, ada penjelasannya. Jadi nggak bisa. Nah, ke depan itu akan semakin ketat aturan-aturan seperti ini, aturan kerja. Dan sudah mulai, bukan sudah mulai, kalau di provinsi kan sudah ada ya tim optim. Jadi misalnya nih Pak Iwan, Pak Eka, atau siapapun di sini, ketika Pak Kadis Pertanian butuh atau Kadis PUPR butuh untuk ninjau yang perizinan, ada kajian soseknya atau apanya, itu bisa membentuk tim optim langsung. Jadi kita itu kerja itu bukan hanya di Bapeda timnya, bukan antar bidang, tapi antar dinas. Udah agile namanya itu. Nah di provinsi sudah mulai. Saya pikir di kabupaten juga sudah, karena Pak Iwan itu sudah sampai ke Papuanya. Tiba heulanya Pak Iwan. Tapi makan-makannya belum.
Bohong, bercanda. Nah, terus Pak Hadi juga sama nih. Pak Hadi ngemilang ke Pak Hadi, coba lambaikan tangan. Pak Hadi saya. Pak Siap Hadi Bu, juga, siap. tuh, Nyimak, saya nyimak, berarti nyimak. ada. Saya kan cuma ngetes. Nah, Pak Siap, Hadi siap. juga sama. Gak buka kamera karena lagi nyetir Bu. Oh iya siap. Pak Hadi juga sama. Sering sekali kan dipakai di pertanian. Diminta Pak Juber kemana segala macam. Nah itu salah satu bukti bahwa sudah agile. Mungkin nanti Bapeda juga gitu, butuh Bu Maria, butuh Pak Hairuman, butuh teman-teman yang lain nih, yang saya nggak bisa. Oh itu Pak Hadi lagi nyetir. Yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu nih, karena nggak ada namanya, hanya ada DKPP di SUB gitu. Di SUB Pak Satria sama siapa tuh? DPKPP nggak tahu siapa. Nah, sistem agile dan tim optim ini sudah mulai, dan jangan sampai nanti harus birokratis gitu. Karena harus dipercepat. Jangan sampai nanti ketika tim optim harus izin dulu ku Pak kabarnya lama gitu. Nah, di Bapeda sudah mulai nih teman-teman di dinas, bukan sudah mulai, sudah lama. Yang namanya disposisi itu tidak harus menunggu Pak Kaban dan saya ada di ruangan. Kayak kemarin saya di Bandung seharian, dari pagi sampai malam. Itu saya sudah pesan ke Sandy, karena Pak Kabarnya sudah delegasikan ke saya, tolong disposisi handle. Jadi Sandy itu foto ke saya, Bu ada surat ini. Saya bilang disposisinya ke Kabid Anu, isinya ini. Sandy yang nulis. Karena kan kita belum pakai e-office ya. Kecuali nanti kalau udah e-office mah enak, semua pegang tablet, oh ada tugas ini, cepat. Tapi karena masih setengah manual sehingga lewat WA gitu. Itu sudah seperti itu, sehingga tidak ada istilah suratnya belum dibaca karena Pak Kabarnya ya nuju keluar. Nah, enggak ada di Bapeda seperti itu. Kami sudah sangat mobile gitu. Jadi tidak ada alasan ketika pimpinan keluar, sama saya juga minta nih kabid-kabid juga seperti itu. Jangan nanti surat itu numpuk di bidang. Semuanya di kabid, belum didisposisi karena kabidnya sedang tidak ada. Nah itu di Bapeda nggak ada yang seperti itu. Saya harap di bidang-bidang juga sudah clear ini persoalan ini. Jangan sampai numpuk. Karena kadang sekarang itu kan surat itu bukan di print, lewat WA ya banyaknya ya, dari kementerian, dari mana. Jadi format WA itu sudah menjadi format formal, sudah menjadi sarana formal untuk menyampaikan informasi, disposisi dan segala macam komunikasi pekerjaan baik tingkat provinsi, tingkat nasional, di kita juga sudah menjadi alat yang dianggap formal, legal gitu, sehingga teman-teman juga mesti menyesuaikan. Jangan sampai ini. Saya juga kadang misalnya butuh paraf nih, itu saya suka baca dulu suratnya, mana suratnya, saya sudah oke, kasih tanda R saja, karena paraf saya R misalnya, udah kasih tanda R, nggak masalah. Toh misalnya, naon pusek mana gitu, ayah gening di paraf, sudah ada WA-nya kan, sudah izin gitu. Termasuk tanda tangan, karena TTE itu belum full ya, karena ada beberapa teman yang masih kadang berkendala teknis di HP-nya, sistemnya dan sebagainya. Pakai scan akhirnya kami. Jadi kalau misalnya Pak Kaban nggak ada, suratnya juga kadang boleh sama saya, itu sudah silakan kalau sudah oke dibaca suratnya via WA, mangga scan tanda tangan saya, kan udah dapat izin, jadi cepet gitu. Jadi kadang memang, mohon maaf, kadang kalau lagi rapat di jalan di mana tuh, kayak orang tuh kayak ngeliat BHP ya, saya bukan ngelihat, kalau saya ya, saya yakin teman-teman juga banyak yang seperti itu, bukan melihat medsos, tapi memantau penugasan, baik itu yang internal Bapeda maupun yang ikut grup-grup yang ke provinsi, ke pusat dan sebagainya. Sehingga jangan sampai ada informasi yang tersendat. Ini saya pikir semangat seperti ini dan cara kerja seperti ini itu kita jadi komitmen bareng-bareng lah. Jangan cuma 1, 2, 3 orang di setiap kantor. Biar nanti pelayanan itu cepat. Karena sejatinya yang namanya tugas utama ASN itu adalah melayani publik. Makanya sebenarnya tidak ada istilah kalau tidak boleh memberikan nomor telepon. Karena begitu jadi ASN, nomor telepon kita boleh disebar. Karena kita adalah abdi negara, layanan publik. Kalau pengen ada nomor private, punya 2 HP-nya gitu, kayak Pak Eka, kedua-duanya gitu. Gitu. Jadi tidak ada istilah, Bu boleh nggak di-share nomornya? Silakan. Karena begitu kita komitmen jadi ASN ya, sekali lagi ya, nomor kita tuh boleh disebar, nggak masalah. Ya lebih ke etika ya boleh ya, bisa bilang dulu gitu, nggak masalah, nggak apa-apa. Silakan. Tidak ada istilah, kok nomor AB jadi pada terarangan, ya wayahna jadi PNS lah, memang kayak gitu. Benten serang swasta. Kalau swasta mungkin ketika jam-jam tertentu dia boleh mematikan HP.
udah jam 4 misalnya, udah jam kerja beres, selesai, matikan. Itu enggak masalah di swasta. Kalau di kita tuh sebenarnya ya sampai hari Minggu kerja ya wayahna. Ketika memang ada tuntutan harus ke lapangan, harus melihat yang kaitan dengan kita, ada bencana atau apa yang kaitan dengan Bapeda, itu ya harus on call gitu, harus siap gitu. Ya kecuali ketika sakit itu kan beda lagi ya, ada uzur gitu kan, ada alasan yang memang membuat kita tidak bisa seperti itu. Dan kalau di Bapeda, mobilitas seperti ini sudah semakin tinggi. Sehingga mohon ke teman-teman sekali lagi, karena memang pilihan kita sudah ke jadi PNS, ya konsekuensinya semuanya ditanggung. Kalau cita-citanya menjadi kaya, jangan jadi PNS memang gitu. Kecuali memang yang sudah kaya karena orang tuanya kaya, dapat warisannya banyak, dianya punya usaha, itu beda lagi. Tapi kalau hanya mengandalkan jadi PNS, itu jangan bermimpi menjadi kaya. Hidup cukup saja gitu. Karena memang tidak akan bisa kaya kalau hanya jadi PNS, karena gajinya juga sudah terukur lah gitu kan, kita sudah terukur. Apalagi sudah ada himbauan, bukan himbauan, sebenarnya sekarang itu media sosial itu sudah menjadi salah arah ya, sudah banyak yang flexing istilahnya kan, flexing, pamer segala macam kehidupan mewah dan segala macam itu. Alhamdulillah Habibna tegado medsos jadinya terang, cuma dengar, tapi suka mantau gitu kan, berita-berita seperti itu gitu. Sebenarnya media sosial itu fungsinya adalah untuk mempublikasikan apa sih yang sedang kita lakukan kalau ke masyarakat ya. Apa yang sedang kita lakukan dengan cara-cara yang baik tentunya, ada cara yang lucu dan sebagainya. Setiap orang, bukan berarti medsosnya yang tidak boleh, itu mah enggak masalah, tapi mungkin cara menggunakan media sosialnya yang bijak. Jangan sampai menimbulkan kekisruhan gitu. Apalagi misalnya ini mah di luar pekerjaan ya. Misalnya ada persoalan di pekerjaan tapi mengumbarnya keluar. Itu kan tidak selesai. Katanya masalah itu akan selesai jika disembunyikan. Dibicarakan dengan jangan diumbar. Kalau diumbar itu nantinya akan bertambah besar gitu kan. Itu ada kalau nggak salah deh Mama Eka ya tadi hadisnya Abi pernah baca ya, sampaikan saja kalau yang paling ini kan masalah itu sampaikannya ke menyangkut aib itu ya ke yang maha pemilik segalanya, pasti akan diberikan solusi. Ya Jumat nih sekali lagi jadi agak-agak beda nih hawanya. Itu sih mungkin ya tata kerja teman-teman secara umum. Di Bapeda alhamdulillah nih. Ini kami nih mungkin kalau teman-teman lihat kelihatan ya. Ini ruang keluarga kami, ruang keluarga Bapeda. Di bawah ada tempat leyeh-leyeh. Di sebelah sana coba kameranya diputar deh. Fatur di ke arah sana. Ada tempat untuk minum kopi. Mana ya? Oh, Iwan gitu. Bahaya. Cuman silau ya. Di bawahnya ada, di belakang saya nih ada tempat leyeh-leyeh, sebelah sana ada sofa. Bu Yeni, coba itu patur ke sebelah sana. Kelihatan Bu Yeni bisa kehalangan ke Bu Yeni. Tuh ya, ada buku-buku lah untuk baca-baca dan sebagainya. Ini mungkin hal yang sederhana ya yang kami lakukan, tapi niatannya adalah untuk mengurangi tingkat stres. Karena di Bapeda itu hampir setiap malam, terutama ini para TI, kalau kata Pak Kabar mah TI itu tukang input. Para ahli-ahli IT ini setiap malam itu lembur gitu. Kasihan kalau cuma di ruangan, di meja kerja yang kaku, tembok-tembok itu kan stres. Tingkat stresnya tinggi lah, kasihan. Apalagi udah banyak yang berumur gitulah di Bapeda teh, enggak semuanya muda kecuali anak-anak yang CPNS yang masih fresh ya. Sudah 40 ke atas ya Pak Eka. Oh Pak Eka udah 50. Saya udah menjelang 50 nih sebentar lagi gitu. Jadi ini yang kami lakukan sederhana. Ruangannya juga bukan ruangan dibikin baru secara khusus, dulunya ruang rapat, tapi kami desain agar bisa menjadi ruang bersama yang tidak usah di-tag, tidak usah di-book, pokoknya siapapun boleh masuk ke sini. Untuk Bapeda terutama ya, tidak untuk rapat keluar. Ini karena sekarang semua dipakai, kita pakai rapat, tapi sebenarnya kan keluarga Bapeda juga di sini yang sedang ngumpul. Itu mungkin teman-teman nanti kalau ada yang saya lupa-lupa, tolong diingatkan lagi mungkin ya teman-teman ya apa yang harus kita bahas kali ini. Nah satu lagi saya ingat, kemarin kan ada pelahan staf ya dari teman-teman di Bapeda nih khususnya untuk kelas jabatan. Karena sebenarnya kan kelas jabatan untuk perencana itu sudah jelas ya. Dari Kemenpan, dari Sikejab, ada kelas jabatan yang harus diikuti. Nah di Kuningan belum ya ternyata ya.
Kami juga sedang menggodok itu. Saya sudah masukkan dari beberapa teman perencana di Bapeda nih, dari Pak Iwan, Pak Eka, Pak Oleh, Pak Hadi untuk meneruskan ini. Cuman kemarin tuh ke pending karena memang kita sedang banyak pekerjaan, runningnya benar-benar dari menit ke menit, sehingga itu masih ke pending. Nanti insya Allah akan kami teruskan, nanti mungkin dibahaslah, ada beberapa narasi yang harus mungkin diperbaiki, menyampaikannya agar nanti pimpinan juga bisa lebih ini gitu bacanya ya, bisa lebih paham gitu maksud kita apa. Sebenarnya kan bukan TPP, kenaikan TPP-nya yang menjadi tujuan utamanya kan bukan itu, tapi kelas jabatannya. Nah, tentang kelas jabatan itu sebenarnya kan analisis awalnya itu harus berasal dari beban kerja. Ya, kita harus mengatur beban kerja. Ketika madya misalnya Pak Eka, madya itu setara dengan 3A atau 3B gitu ya. Berarti nanti beban kerjanya akan kita reformulasi ya, akan kita susun ulang. Kita susun ulang agar beban kerjanya menjadi sama. Jangan sampai nanti jadi kecemburuan sosial gitu kan. Dan teman-teman juga harus bisa saling mendekatkan diri lah. Teman-teman strukturalnya juga sama kan. Saya sering mendengarnya kita lembur, mereka enggak gitu kan. Kita mau sampai gimana, mereka enggak. Tapi teman-teman fungsional juga sama. Datri toel Bu, cerita gitu kan, isin abdi nage pada nyamperkeun teh. Nah, ya. Berarti kan ini masih ada sekat-sekat nih, sedikit-sedikit lah ya. Sama mungkin teman-teman di dinas-dinas juga seperti itu. Nah, ini yang sedang terus dilebur. Nah, nanti akan disusun ulang lagi nih anjab dan sebagainya. Sementara kemarin saya konsul dengan Bapeda dan organisasi, di Bapeda itu belum membutuhkan untuk ahli utama sebenarnya. Mudah-mudahan nanti Pak Eka lolos, ya Pak Eka ahli utama, nanti mungkin ditempatkannya tidak di Bapeda Pak Eka, mudah-mudahan di provinsinya Pak Eka atau di Setda gitu, apa di mana gitulah. Nanti ya. Nanti disusun gitu. Kalau Bapeda kata Pak Kaban kita cukup 5 dia saja. Beberapa orangnya sudah. Kalau tidak salah Bapeda itu masih kurang 3 apa 2 untuk Madya. Kemarin hasil ABK yang masih sederhana ya, saya belum pakai uraian-uraian karena BKPSDM sudah minta karena ada beberapa teman staf yang ingin ikut uji kom. Nah, persyaratan untuk uji kom itu salah satunya adalah melampirkan berapa sih kebutuhannya di Bapeda untuk perencana Madya muda pertama, sehingga sudahlah dipenuhi dulu. Kemarin itu Madya itu pendekatannya kan, oke ini kita sosial budaya masih butuh nih, kurang 1 Mama Eka kan baru Mama Eka ya, di sosial budaya yang madya maksudnya, nah itu masih kurang 1, di PDE masih kurang 1, di IPB sudah cukup, di ekonomi sudah cukup kalau tidak salah, sehingga masih kurang 2 kalau tidak salah yang madya. Belum lagi yang pertama dan yang muda dan pertama itu sudah kami mappingkan sementara sebagai landasan teman-teman untuk ikut uji kom, karena memang era ke depan kan memang era fungsional nih gitu kan. Dan jangan lupa karena fungsional itu ada dibebani kata ahli, ya kan? Perencana ahli muda bidang, berarti harus ahli di bidangnya. Bu Esi stunting, Bu Esi harus ngolotok ketika ditanya stunting. Nanti ke depan begitu Pak Kabades juga sudah benar-benar trust, stunting itu tidak usah dari Bu Fani nantinya yang langsung ke sana, Bu Esi yang ke sana. Dan ketika rapat harus bisa menjadi narasumber. Jangan sampai nantinya, karena punten untuk tingkat kabupaten aja kadang masih seperti itu. Misalnya nih ada rapat sekarang ada rapat ya yang di Grage. Nah, itu tuh masih suka ada komplain, Bu jangan perencana dong katanya, jangan fungsional, coba strukturalnya. Nah mungkin sebenarnya permintaan pimpinan yang seperti itu bukan karena perencana dan strukturalnya, tapi karena pada saat ditanya mungkin ada beberapa kasus yang aduh punten Pak terang maksudnya gitu acan kenging infona abdi mah orang rapat be. Nah jangan sampai seperti itu gitu. Mungkin ya saya sih menduganya seperti itu. Nah sehingga begitu ada kata ahli yang disematkan di sana berarti harus ahli di bidangnya gitu. Dan harus benar-benar memang involved, terlibat secara aktif dari mulai perencanaannya dan segala macam seperti Pak Eka kemarin. Bu, ini kita perlu puskesos, kita perlu apa mangga Pak Eka. Bukan Pak Eka yang harus input, tapi Pak Eka mengerahkan sumber daya di bawahnya, di rekan-rekannya untuk bisa menggolkan itu sehingga menjadi satu kegiatan. Kayak gitulah misalnya. Jadi jangan kemudian
dibalikin lagi ke struktural. Jadi bareng-bareng sama-sama kerjanya beriringan gitu. Hanya berbeda ruangan, berbeda sekat lah kalau di istilah organisasi mah. Itu mungkin rekan-rekan teman-teman semua bisa saya sampaikan, nanti mungkin ada beberapa ya yang saya kan lompat-lompat nih item-itemnya. Kita saling mengingatkan, nanti pada saat diskusi juga boleh sambil diskusi, tapi sebelumnya mungkin Pak Iwan, Pak Eka, Pak Ading atau Bu Yeni, Bu Esi, mangga ada yang mau disampaikan terkait aturan baru, terkait apa nih isu di Kuningan yang sedang kita lagi laksanakan sekarang, mangga disampaikan pada saat forum ini. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dari Dewan Pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Jadi kultum pukul 7 menit ini Jumat saya pisan. Manfaatnya mudah-mudahan. Yang jelas itu semua memang nilai-nilai yang harus kita nilai ideal yang harus kita semua capai. Walaupun dalam pelaksanaannya ya kita tatih-tatih terus tapi mengarah semua harus ke sana. Itu barangkali yang harus kita garis bawahi. Karena namanya nilai ideal ini 100 tapi kan kita belum capai 20, 30 naik. Tapi terus harus bertahap tuh, naik sehingga nilai ideal itu bisa laksanakan. Tapi ada yang harus Ibu Rekman. Jadi ada satu yang barangkali teman-teman juga nih belum tahu tentang cuti. Supaya kita jelas mana cuti, mana kita bolos. Kita teman-teman jarang ngambil cuti itu, tapi Iwan kamu tak sing amun ngambil cuti mengkena cenah anggap itu malah naik. Gawe bae terus tanggayeun aja. Jadi gini teman-teman, cuti itu ada. Cuti itu ada. Nah, ini yang harus diambil. Kapan cuti tahunan? Kapan cuti besar? Itu harus dicapai, harus diperoleh. Halo, jadi ayah cuti hari, cuti bulanan, cuti tahunan itu ada ambil dan cuti lama itu harus diketahui semua. Sekarang orang-orang bingung, saya mau ada keperluan, saya mau cuti, ujungnya jadi bolos. Karena apa? Sosialisasi masa cuti tahunan yang lama-lama itu gak diambil. Karena atau cuti tahun gak diambil sehingga terjadi kasus semacam ini. Jadi maka barangkali itu yang harus kita pahami semua tentang cuti. Ada cuti. Nah, cuti misalkan cuti yang lama sekali itu, seperti 3 bulan saya pernah cuti. Itu memang resikonya itu tunjangan dipotong tuh. Misalkan saya tunjangan hanya bawa aja gitu. Nah, 3 bulan itu boleh, 3 bulan. Khusus. Cuti haji, cuti ini boleh lah. Anda tong gawe terus-terusan mata kering. Ambil cuti tahunan supaya fresh lah. Ambillah tiap tahun. Sampai terus selama 25 tahun kita kerja nggak pernah cuti tuh. Jalan-jalan lah seperti ini kemarin ke Turki nyenengnya. Jalan-jalan kan itu. Kalau anak lah tong ieu mah. Jadi level teh jalan-jalan teh. Ke Cirebon, ke Garut, ke Jogja, Borobudur deh ya, baru itu. Sekali ke kapal itu ke luar negeri, ke Singapura gitu. Ini maksudnya kita jadi cenah namun gawe terus-terusan jadi nanti mentok tidak lihat mana yang lebih baik dan ini perlulah penting kita ini melihat hal-hal yang baik dan pengalaman rohani karena semua yang saya pelajari dalam hidup ini tidak semua ilmu itu ada di buku. Saya tanya kepada guru saya Ki Mansur apa kan cukup kajian itu kan bukunya loba tuh tidak ada di sini saya harus ke lapangan. Jadi penting pengalaman rohani. Pengalaman yang di lapangan harus kita pelajari. Mengapa saya disuruh belajarlah sekali-kali cuti, cari pengalaman rohani di lapangan. Memang sebenarnya perencanaan perencanaanku Iwan di lapangan teh. Pernah dikontol, oh ngajar iya. Pernah ke Iran? Tentu pernah.
Uliin Kak Ida teh. Bener teh yang ditanya udah gitu. Jadi maksudnya gitu. Jadi main aja ke sana. Jadi itu selama ini kalau cuti tahunan itu kan ada ini atur-atur tanya sama Ibu Lia yang lebih paham. Saya juga kalau nanya ke arah sana udah cocok nggak? Itu satu. Kemudian tadi siasati lah supaya kita dalam bagian. Terus yang berkaitan dengan cuti tadi. Yang keduanya juga berkaitan dengan pekerjaan kita. Jadi saya laporan Pak Ibu Sekban, saya ada untuk sebagai redaktur Bunga Rampai. Alhamdulillah kemarin terakhir udah turnitin. Tambah berkualitas nih teman-teman tuh. Pas langsung turnitin di prestasi kepada teman-teman yang luar biasa yang saya lihat bahwa dalam mengolah kata dan apa supaya tidak apa namanya plagiarisme jadi supaya direkayasa karena walaupun dia dari pada fase itu udah mulai membaik lah, udah ada pengalaman. Mudah-mudahan ini semakin hari semakin membaik lah kita. Jadi sebenarnya sekarang ini dimudahkan. Kemarin anak saya bingung, ya itu cara membuat ini yang dari ini supaya tidak kena ini bagaimana? Ya udah diatur-atur kalimatnya aja, tapi maknanya itu ada di sana. Jadi gagasan daripada ahli ini kita bisa masuk. Jadi insya Allah Ibu Sekban minta dukungannya lah. Minta bulan Juli itu bisa keluar itu. Nah, bulan Juli bisa keluar ya, bisa jadi akhir tuh LIPI jadi ke LIPI udah PDF-nya ya. Jadi Juli itu saya udah bicara dengan Pak Hasna karena udah siap rencana kami ini ini. Ya kemarin juga sama berkaya. Nah, tema ya. Kemarin beragam sektor dari macam-macam ya. Iya, nanti juga mau pakai foto. Ada, ya. Ada. Oh. Di tulisannya itu ada. Ya, ya. Tadi foto yang terbaik. Tapi ya berseni. Ya. 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 Ya, ya. Oke. Itu insya Allah masukannya nanti kita teman-teman yang kemarin nulis itu tolong diperbaiki foto-foto, cari yang cantik dan oke dan berpose gitu. Iya, iya. Ya tentang pekerjaan saya sendiri. Jadi saya ini lagi ya melihat baru melihat aja ini berapa lembar ada yang penilaian. Kemudian ada dari kabupaten lain juga ada dapat juga beberapa orang yang ke meja saya sedang dilihat. Jadi andai pun Ibu Sekban ini saya lagi di atas aja. Lihat ini itu yang rajin itu saya tidak Oke, itu yang maka dan selanjutnya juga ada dua kegiatan. Saya kepada teman-teman di samping kita tampil
melihat kualitas kita diri ini teman-teman, jaringan ini dibangun. Karena perencanaan ini mau tak mau di samping skill kita harus ditingkatkan, juga jaringan kita harus, maksudnya loba dulu, loba karaya lah gitu. Supaya kita memudahkan kita. Ini harus dibangun. Andai-pun mudah-mudahan skill kita ini bisa bagus. Saya kemarin dapat tugas khusus kemarin itu dari dari Kabupaten pun saya itu ini tangani masalah anak pang komunitas ini Bang. Anak pang ini sebenarnya tidak di sini itu sedikit di Kuningan tuh. Hanya komunitasnya itu banyak. Maksudnya gini, mereka bergerak dari sana ini beberapa orang. Tapi nanti mereka datang dari Bandung, Cirebon, datang ke Kuningan. Jadi kelihatan banyak tuh gantian itu. Nah kemarin saya pengurus bank ya. Selanjutnya teman-teman, saya juga rencana insya Allah kebetulan membangun jaringan itu di organisasi masyarakatan biasanya bagusnya. Seperti Neng Yani itu buat jaringannya di Ibu PKK. Ah gitu tuh gitu. Oh iya namanya PKK juga Dharma Wanita. Oh IPW. Oh. Ini semacam itulah jaringan jenis semacam itu. Jadi maksudnya supaya kita ini bisa dewasa di sana. Di sana kita bisa melihat, bisa terutama bisa membantu kegiatan kita di sana masyarakat. Karena mereka membutuhkan juga beberapa hal. Sungguh ya sih, saya mau aktif di desa. Saya perlu dibantu tuh. Desa juga penting, butuh kita seperti kemarin saya juga di desa. Pak, jangan kalau ini maaf nih sebagai masukan pada teman. Saya membuat kemarin polis brief itu, gara-gara saya gaul di desa. Karena di desa itu ngobrol, oh iya, desa saya mau ada buat. Barangkali saya kalau tidak ada gaul di desa, diam saya nggak akan tahu. Ada pembongkaran makam di kampung. Sehingga akhirnya kita buat masukan kepada Kaban, masukan buat nota dinas Kaban, sehingga saya bisa polis brief dan jadi itu manfaat untuk kehidupan di jaringan di masyarakat. Nah itu barangkali kepada teman-teman belajar ini. Nah, juga di samping ada tadi kan saya kan tadi mengatakan kalau mimpin apel ini tong doa baik memalukan pelatih itu. Malu. Jadi gini, jadi memalukan pelatih itu. Kemampuan komunikasi tolong dilatih. Jadi kita ini apel ini pagi ini kepada teman-teman terutama ini anggap latihan untuk berbicara di depan banyak orang. Jangan nanti salah, kan takut salah, biasa aja, emangnya manusia sempurna. Emang Pak Jokowi sempurna tidak, dia tuh ngomong aja. Kalau dia bisa ngomong, bisa mereka salaki bisa nyararekan, kamu bisa nyararekannya. Mereka harus carekan lah gitu. Masa belajar melatih public speaking ya. Jadi belajar di depan banyak orang. Nanti agak biasa baik. Sampaikan banyak kan baca kita di WA baca akan saya sampaikan nih inspirasi. Sampaikan ya. Itu saja barangkali teman-teman yang perlu digarisbawahi. Kita ini di samping kita bisa nulis, ya bisa ngomong, bisa mengorganisasi, bisa praktek, bisa action, dan kita dikembangkan. Karena ini ajang pelatih. Karena susah
saat kita ini akan pensiun, terutama saya ini sebentar lagi, nanti kita akan dibutuhkan masyarakat. Dan sekarang masih membutuhkan. Itu saja barangkali masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar dari Biasa. saya hanya menyampaikan beberapa tambahan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Tris. Betul, stigma kepegawaian itu berubah. Ketika saya CPNS, lagi nanti dinas sekretaris. Teman, jelas. Nah, terdengar? Ada waktu 6 bulan dari sekarang, per 10 Januari, tolong teman-teman siapkan bupaknya. Yang namanya di jabatan fungsional itu tidak serta-merta menunggu sosialisasi dari BKPSDM. Oh ini BKPSDM kok nggak sosialisasi? Dari instansi pembina daerah misalnya Bapeda tidak ada sosialisasi. Ada kegiatan yang sering dilaksanakan atas inisiasi Bu Sekban. 1 bulan sekali juga sudah cukup sebetulnya untuk mengingatkan kita untuk terus mengatur strategi karena kita selain melaksanakan pekerjaan sehari-hari juga kita ada kewajiban menulis bupak. Sekarang ada jabatan subkoordinator gitu kan. Saya juga pengalaman 2 tahun Ibu jadi PLT Kasubit Tata Ruang Lingkungan Hidup ya jalan-jalan saja. Andai kata kita bisa membagi waktu. Jadi jangan jadikan alasan bahwa subkoordinator menjadi suatu hal yang menyita waktu toh pada nyatanya kembali ke kita. Pinter-pinter kita membagi waktu karena ini untuk kita sendiri. Dan ingat 1 tahun Bapak Ibu tidak mengumpulkan bupak, selesai sudah berkarir di jabatan fungsional itu. Karena itu menjadi pertanyaan ketika nanti persyaratan kenaikan pangkat terkait paknya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan aturan-aturan yang sekarang sudah terbit, Permen PAN 4 tahun 2020, ada juga Permen PPN Kepala Bappenas 1 2022,
Terakhir juga ada Permenpan RB 7 2022. Di Permenpan 7 2022 itu sudah jelas-jelas ke depan Bu Sekban tidak ada lagi istilah subkoordinator, tapi ketua tim. Misalnya nanti ketua tim, nanti dari Pak Kaban, dari Bu Sekban menugaskan untuk pekerjaan apa, ini ketuanya siapa, koordinatornya siapa gitu kan. Tidak lagi, iya betul sementara, iya, iya. Nanti itu fungsional murni. Jadi makanya dari teman-teman, mari kita mengatur strategi masing-masing. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ngobrol. Jadi mencari sendirilah, atau kata Pak Edir itu tidak mungkin disuapi gitu kan. Jangan hanya menunggu, dan harapan saya itu jabatan fungsional perencana tidak menjadi suatu hal yang ditakutkan oleh Pak Dodi BKPSDM. Ada permasalahan terkait Dupak di Desember itu sendiri. Jadi masih ada waktu 6 bulan, mari kita bersama-sama, tidak ada siapa yang lebih pintar atau yang perlu ini, kita belajar bersama, dan kami juga di tim penilai selalu welcome lah ketika ada pertanyaan, ketika ada bagaimana sih cara penyusun bupak yang baik dan benar itu, kami juga sama-sama masih belajar. Selanjutnya, betul tadi disampaikan oleh Bu Sekban, karena perencanaan itu kan jabatan keahlian. Ketika saya di ahli bidang tata ruang, maka saya sedapat mungkin mempelajari lebih jauh terkait keahlian saya. Kenapa? Karena ketika nanti pimpinan membutuhkan, apalagi ada pekerjaan terkait dengan penataan ruang, kita minimal lebih tahu dari tim penyusunnya, gitu kan. Jangan sampai kita dibobodok lah, bahwa tim penyusun RT/RW atau RDTR seperti ini, akhirnya lolos begitu saja, gitu. Nanti akhirnya kualitas dokumen perencanaannya kurang begitu baik, gitu kan. Itu tanggung jawab kita kepada keahlian. Di akhir sampaian dari saya ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Sekretaris atas penghargaan yang diberikan kepada jabatan fungsional perencana. Semoga kita selalu semangat menjaga kepercayaan dari Pak Kaban dan Bu Sekban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sekban atas kesempatannya. Terang Bu, saya tuh gemper kalau ngomong Bu Sekban. Bu Sekban mah orangnya pintar berbicara. Saya mah nggak bisa untuk menutur dari awalnya gitu ya. Saya mau belajar gitu. Ini juga terima kasih atas kesempatannya Bu Sekban memberikan kepada saya untuk berbicara. Saya juga kan sebagai ketua Dharma Wanita ya Bu ya, di sana di Disdukcapil, mau tidak mau harus bisa berbicara di depan ibu-ibu. Cuman terus terang saya nggak bisa langsung konsep dulu apa yang harus dibicarakan gitu, nggak bisa langsung seperti ibu gitu ya. Kemarin juga sebenarnya Bu, ada apa ya? Jadi maaf, ini bukan saya laporan ya Bu ya, ini saya sebagai bina saya merasa tanggung jawab gitu ya Bu ya. Walaupun itu gitu, lama-lama yang
belajar dari Bapak yang senior gitu. Ya cara gitu. Saya perlu bimbingan gitu dari Bu Sekjar gitu ya Bu ya. Ini saya juga terus terang ada acara doa bersama sama ibu-ibu Dharma Wanita ya Bu. Saya lebih mementingkan ini. Saya kesini memilih kesini. Saya minta dipoto ke Patur untuk membuktikan bahwa saya juga ada acara di sini gitu di Bapeda. Iya Bu. Ya dapat. Ya. Aplikasi Bu. Terus masalah tadi Ibu, masalah HP. Suami saya kerja dari Senin sampai sekarang. Ibu tayang tadi Ibu sampai terus terang ya. Nah itu mungkin itu tadi tadi Bu yang Ibu sampaikan begitu mungkin ya. Memang ya kepekerjaan ya. Itu saya berprasangka yang enggak gitu. Ternyata aplikasi banyak. Ya itu. Kembali lagi ke itu sebagai apa megang CSR ya Bu. Saya itu di sana di provinsi ke Bandung juga ke Bapelitbang bersama termasuk banyak belajar juga gitu. Belum sih, itu masih ini Bu, masih melalui email Bu, belum ada aplikasinya. Nanti melalui email Bu, ya email, belum ada aplikasi. Itu inovasi ke depan pengennya begitu gitu, pengen ada WhatsApp tuh ya Bu ya, WhatsApp sering, WA melalui CSR. Ya, insya Allah kemudian Bu ya, itu saya mulai berkatu.
Cek, cek. Cek, cek. Halo? Nah. Termasuk di stunting, Bu. Terus terang saya belum paham betul tentang stunting. Dan betul juga apa yang dikatakan Pak Sekretaris Dinas Kesehatan, Pak Teddy. Apa sih stunting itu? Katanya gitu. Saya taunya stunting itu hanya anak pendek, katanya gitu. Nanti dirapatkan katanya gitu. Apa itu stunting? Terus ya alhamdulillah Bu Kabid sekarang mah segala sesuatu informasi itu dimasukkan ke grup, Bu. Jadi kita tahu gitu, baca sedikit-sedikit gitu. Terus saya juga ayo diajak rapat gitu, Bu. Jadi kan sedikit-sedikit gitu ya, Bu, pelan-pelan gitu. Saya sambil berjalan mungkin lama-lama paham gitu, tapi belum paham betul karena kalau stunting itu banyaknya di aplikasi tuh, Bu, inputnya teh. Jadi yang lebih paham malah Adoni kayak karena input langsung ke aplikasi gitu. Kalau rapat mah ya gitu-gitu aja. Stunting teh apa nih, kekurangan gizi ini gitu, Bu. Jadi ya memang itu yang saya rasakan berat dengan menyandang kata ahli itu, Bu. Sebagai orang PKK itu juga Bapeda. Pemanfaatan lahan pekarangan itu kan hal yang sederhana ya, tapi pemenuhan gizi yang seimbang, yang bergizi, yang aman itu kan bisa lewat lahan pekarangan. Saya mah nggak jauh-jauh. Saya tuh di rumah di Kadipaten, saya kan asli Kadipaten nih, teman-teman di Zoom nih yang belum pada tahu. Kadipaten, ya nanti kalau teman-teman punya kesempatan saya ajak main deh ke rumah orang tua gitu ya, zaman dulu udah masih ada walaupun orang tua udah nggak ada semua. Itu tuh sebenarnya sudah memanfaatkan pemanfaatan lahan pekarangan dari dulu. Di halaman belakang kami tuh punya ayam, telur ayam kampung, dikandangin nggak dikocar karena kandangnya gede. Mau dikocar biasanya nanti suka nggak pulang, saya biasanya yang suka suruh nyari teh kalau sore-sore teh lamun teu meunang teh carekan kata bapak saya teh itu ingat itu ayam kampungnya kami makan kadang dipakai sarapan kadang biasa suka sarapan yang langsung gitu loh. Kata bapak saya biar cerdas gitu kan itu satu terus pengen cerdas kan alhamdulillah. Terus tanaman obat-obatan tuh di belakang banyak, ada lam torogung, ada apa, terus bumbu-bumbu tuh udah lengkap dari mulai bawang merah, walaupun sedikit-sedikit, kumis kucing, terus apa, bayam, kali itu semuanya nanam. Ada balong di depan, balongnya dibikin bagus, tapi sebenarnya isinya gurame. Saya nggak ngerti kenapa gurame sama ikan mas zaman dulu ada nggak berantem gininya, maksudnya ayah di situ, beneran seuyunan, alhamdulillah, nggak tahu, kok katanya secara teori kan nggak boleh. Tapi ada ya pada hidup, termasuk juga bangkong ada di situ. Ya, maksudnya tapi bukan tanah, kolam itu dibikin kolam ada batu-batunya gitu. Jadi biar kolam hias tapi isinya itu bisa diambil. Jadi kami itu seringkali makan itu dari rumah, dari halaman sendiri gitu. Enggak usah beli. Ya kecuali kambing, sapi ya itu udah tegaduh gitunya susah. Kayak gitu, semua sayuran, buah-buahan lengkap dari mulai belimbing punya di rumah, nanas punya, jeruk punya, pepaya punya. Makanya mandiri. Jadi bagi saya ide pemanfaatan lahan pekarangan bukan karena saya orang PKK jadi ngerasa gimana ya, itu sudah dipraktekkan dari zaman saya kecil oleh ayah saya sama ibu saya gitu di rumah tuh. Iya, jeruk segala macam, jeruk nipis, jeruk lemon segala macam tuh ada. Jadinya tuh kita nggak repot. Jadi kadang ibu saya tuh jarang ke pasar karena sudah ada ya paling kan tempe tahu kayak gitu ya. Udah gitu kan pasar juga di Pasar Balong dekat depan rumah tuh ke situ sebentar lah jalan kaki gitu. Itu Bu. Nah, itu sebenarnya ide stunting itu bisa bukan ide stunting, penanganan stunting itu bisa salah satunya dengan pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi Bu Esi kalau ada rapat tentang itu tuh bisa ikut juga karena itu juga bagian dari upaya
nanti orang akan nanya, terus emangnya kalau lahan pekarangannya kecil ya sudah bisa ya Pak. Ada yang sekarang mah apa memelihara ikan di ember, budik damber apa tuh namanya tuh istilahnya lah, yang lele, yang apa gitu. Terus di sekeliling-kelingnya dikasih pot, ada sayuran. Kan berapa sih kita kalau makan kan nggak banyak, nanem lagi kayak gitu. Nah itu tuh makanya saya mah udah menjiwai banget yang gitu teh karena dari kecil tuh sudah hidup seperti itu gitu di rumah di Kadipaten. Kayak gitu sudah lengkap gitulah diajarinnya sama bapak saya. Jadi semua kelapa aja ada di rumah. Kelapa ya kan suka minum air kelapa. Terus daunnya itu kami tuh kalau lagi libur suka disuruh dibikin apa? Sapu nyerek, bukan sapu nyerek yang buat di kasur, yang buat di kasur. Jadi banyak yang enggak beli gitu. Kebutuhan rumah tuh seperti itu. Mangga dilanjut. Ya mungkin itu Bu, saya nanti mau pernah dulu waktu itu saya minta data sampai mohon maaf sampai saya menjual nama Ibu baru dikasih datanya. saya saya minta soalnya saya minta beberapa kali ada aja Bu. Tapi saya minta beberapa kali lebih dari 5 kali nggak dikasih akhirnya akhirnya bilang Bu Sekban minta ini baru deh dikasih. Jadi kata saya, wah gimana caranya? Udah jual nama Bu Sekban aja, Bu Sekban minta data ini, tolong saya minta gitu. Padahal saya padahal padahal saya tuh butuh buat jurnal, butuh Ibu juga kan bilangnya kayak tadi nggak usah ke Bu Pani, ke Bu Esi aja. Makanya kan di otak saya tuh kepikirannya Bu, itu wah ini berarti saya harus tanggung jawab gitu. Akhirnya saya minta sekali, 2 kali, astagfirullahaladzim, 3 kali, nahan Bu sabar, 5 kali, la ilaha illallah, mati, abdi teh, itu Bu Sekban nuhunkeun data eta, punten nuhunkeun datana, baru dikasih, alhamdulillah. Nah, kayak hal seperti itu juga Bu, menghambat gitu teh, minta data aja susah gitu, padahal bukan di orang lain, di sini gitu, di Bapeda sendiri gitu. Oh, Om Iwan selalu ready mau Bu. Selalu ready kapanpun, jam berapapun konsul ke Pak Iwan. Sabar Bu ini mah, alhamdulillah. Tony Didin. Saya langsung tanya, namanya tuh Neng Salma apa siapa? Dan masih anak-anak kayaknya. Priogi data naon, da orang Sunda, data perhubungan Bu. Oke, di Bapeda ada RPJMD. Saya kasih RPJMD-nya aja soft copy, nanti dia pilih sendiri kan. Karena kan dari bab 1 sampai bab 9 kan kalau RPJMD. Oh mohon mangga Bu, saya kasih RPJMD-nya. Terus saya kontak di subnya Rangga, tolong difasilitasi. Nah yang kayak gitu-gitu tuh mungkin bagi kita nggak seberapa ya, tapi bagi orang yang kayak gitu lebih ke udah jauh-jauh di Jakarta maknya, terus orang tadi bapaknya, tuh ayah deh dia mah teh datana kadis Subay, jangan kayak gitu. Nah saya mah dari dulu ya, bukan karena sekarang aja, dari zaman saya masih jadi staff
saya masih jadi staff, saya nggak suka mempersulit orang lain. Siapapun gitu kita layani. Karena sekali lagi, begitu komitmen kita menjadi pelayan publik, ya harus jadi pelayan publik gitu. Begitu. Ini mah memotivasi aja ke teman-teman. Yang namanya data pemerintahan itu tidak ada data yang rahasia sebetulnya loh. Kalau kita mau jujur tidak ada. Termasuk RKA. RKA itu bukan data yang rahasia. Tapi karena ada kebijakan, kita kan ikut kebijakan pimpinan. Karena orang tuh suka, karena nggak ngerti cara menyusun RKA, jadi macanya kan maca dengan mata telanjang ya, lebih ke, nah sih yuk makan minum perjalanan berapa ratus juta, mereka nggak ngerti, ternyata kanggo kegiatan naon, untuk berapa lama setahun, segala macam itu nggak ngerti mereka yang kayak gitunya. Nah kadang literasi yang itu tuh tidak mampu gitu, lebih ku langsung kayak ke koran. Mungkin maksudnya pimpinan meminimalisir dampak itu sehingga kalau RKA kita hanya boleh memberikan kalau sudah seizin pimpinan. Artinya misalnya dewan minta kan menulis surat, itu boleh dikasih. Atau misalnya di APH lah segala macam itu mangga. Tapi kalau tiba-tiba LSM, Bu di Bapeda cina aya kegiatan ini 500 juta, cing ningali RKA-nya, itu nggak bisa. Ada aturannya. Walaupun sebenarnya secara prinsipal kita itu tidak ada dokumen rahasia. Nggak ada kita itu, kecuali badan-badan intelijen ya yang punya dokumen, kita tuh nggak ada, mangga, semua terbuka ke publik. Zaman di DKI dulu Ahok kan dibuka kan RKA ke publik, tapi sekarang nggak lagi ya, karena mungkin kisru dan segala macam, kayak gitu, jadi tidak ada sebenarnya, karena mangga baik selama sudah divalidasi, kayak RPJMD, kenapa saya berani kasih? Oh udah dia di Perda kok, kalau masih dibahas jangan, karena datanya masih berubah, takutnya sama mereka dipakai apa, sumber datanya dari Bapeda, ternyata pas kita publish bukan yang itu loh maksudnya kan kayak gitu. Tapi itu teh mesti disampaikan. Jadi si yang datang teh ngerti, oh iya mereka mau ngasih tapi mungkin misalnya seminggu lagi ya, misalnya setelah kami valid datanya, kasih nomor kontaknya kayak gitu, dan ketika kontak tolong direspon. Saya kalau WA selama mengenalkan dengan baik siapa gitu pasti saya respon, tapi kalau telepon kalau nggak ada di kontaknya saya suka nggak ngangkat, bukan apa-apa, banyak itu teh nasabah yang nawarin apa kartu kredit atau apalah gitu ya itu saya buat menghindari itu aja. Lanjut mangga. Mungkin itu aja Bu. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kan silakan Pak Hair dulu. Pak Hair, dengar suara saya? Ya. Ada yang disampaikan, silakan Pak Hair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa menghadiri acara pertemuan bulanan. Yang terhormat Ibu Sekban, terhormat rekan-rekan yang hadir dalam acara ini. Terima kasih Pak Iwan telah memberikan kesempatan sedikit kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mungkin kita sama-sama ikut bela sungkawa kepada teman-teman yang di Dinas Pertanian ini kemarin baru meninggal Pak Ade Priyatna, kemudian juga banyak teman-teman pada bulan-bulan ini sampai ada yang sampai 5 orang nih, ada Pak Ade, Pak Denny kemarin yang banyak yang meninggal tiba-tiba, kemudian juga ada Pak Suhartono, Pak Yati dan sebagainya ada. Jadi pada bulan-bulan 3 bulan ini hampir berturut-turut lah banyak meninggal. Kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni dosanya dan semua amalnya diterima. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan mungkin langsung ke Pak Iwan. Yang pertama tentang ini Pak Iwan. Tentang dulu itu kan ada rencana ini yang dari provinsi ya, yang dari provinsi yang akan memberikan pencerahan tentang penilaian angka kredit yang dari provinsi. Itu mungkin saya menunggu kabar tentang hal itu dari karena
sampai sekarang belum ada ini ya, belum ada kabarnya. Mungkin yang kedua tentang di Dinas Pertanian ya sedang menyusun yaitu grand design tentang pertanian dan telah melibatkan alhamdulillah dalam penyusunan ini kami dibantu oleh rekan-rekan perencana dari Bapeda yaitu Pak Oleh dan Pak Hadi. Saya mengucapkan terima kasih ya. Tapi dalam hal ini penyusunannya belum selesai ya. Tolong dibantu sampai tuntas karena memang dari data-data itu belum komplit. Kemudian yang selanjutnya tentang apa yang disampaikan oleh Bu Esi ya, betul ya, bahwa tentang stunting itu kami pernah juga sama-sama ya Bu Esi, waktu rapat ada pertemuannya stunting, tapi untuk stunting di dinas ada dinas yang menangani, yaitu bukan dinas ya, bidang yang menangani itu bidang kerawanan pangan. Tapi kami bantu tentang apabila ada hal yang bisa dibantu oleh program. Kadang-kadang dia juga suka melibatkan kami dalam hal data, saling mengisi antara bidang dengan program. Nanti juga bila ada data-data dari Bapeda, saya mohon mohon dukungan tentang stunting. Betul bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Bu Sekban bahwa stunting di Dinas Pertanian itu lebih diarahkan kepada pemanfaatan lahan pekarangan. Untuk pemanfaatan lahan pekarangan memang dari dulu juga, dari zaman dulu sudah dilaksanakan. Hanya mungkin teknis-teknisnya saja yang diperbaiki. Teknisnya yang diperbaiki, misalnya dulu menggunakan pupuk organik, anorganik ya. Sekarang cenderung ke pupuknya itu dibuat sendiri, jadi diolah sendiri, kita tidak usah beli ya. Nanti ke depan insya Allah pengadaan pupuk-pupuk di Dinas Pertanian lama-lama makin berkurang. Jadi bukan makin bertambah, tapi makin berkurang dengan memanfaatkan sarana alam yang ada. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf apabila dalam hal ini kurang ini dalam penyampaiannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak Iwan? Kedengaran Pak Iwan? Jadi mute. Nah. Terdengar nggak Pak? Terdengar? Ada terdengar. Nah. Saya tadi terdengar nggak? Ya, terima kasih Pak Hair atas pertanyaannya. Jelas Pak Hair mah. Terkait dengan rencana ke provinsi, memang bagaimana dari Bu Sekretaris, termasuk juga kita berusaha butuh pegawaian untuk menghitungkan sebetulnya berapa sih kebutuhan formasi jabatan fungsional perencana per jenjang di Kabupaten Kuningan. Nanti hasil perhitungannya bisa menjadi salah satu rekomendasi masukan untuk ke bagian organisasi. Mungkin dalam waktu dekat ini tim penilai internal Kuningan juga perlu ngobrol-ngobrol ya, karena sekarang kita sedang menilai
Cuma butuh persamaan persepsi. Nanti kita atur lagi jadwalnya sebatas obrol-obrolan ringan aja. Bagaimana menilai bupak berdasarkan ketentuan aturan yang baru. Karena dulu kita dilatih dengan aturan lama Bu Sekban. Sekarang aturan baru kita harus banyak baca-baca lagi gitu kan. Teknik-teknik penilaiannya. Iya, seperti itu. Itu Pak Hair dari kami, Bu Sekretaris ada tambahan? Sikap. Pak Hair, lihat kamera Pak Hair. Oh kameranya, nah Pak, kameranya di mana sih? Kamera HP. Kadi itu bae Pak Hair ninggalin nate. Baik, dari Pak Hair mungkin ada lanjutan atau cukup? Pak Hair cukup? Oh cukup. Mangga yang lainnya? Oh mau. Tadinya mau ke Pak Hadinya mau langsung, silakan langsung Om. Duduk dulu. Tadi di Zoom saya mau mangga Om Hadi. Mangga. Baru juga datang, minum. Cuman tadi kurang jelas ya di Zoom. Kenapa ya suaranya teh? Kayaknya mic ini doang deh yang bagus. Ini atau ini. Nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin harus Ya, Bu, ya. dimomoin. Udah. Mungkin sebuah lagu. Terima kasih ya. Sebetulnya ya pengacian tacan ngumpul sadaya. Mohon maaf tadi karena saya harus menunaikan kewajiban sebagai orang tua. Jadi 2 tempat harus ngambil rapot. Jadi tadi saya nyimak di jalan gitu, di jalan dan di ruangan juga insya Allah mungkin saya nyimak dengan baik apa yang disampaikan baik itu oleh Bu Sekban, terus kemudian juga dari rekan-rekan. Cuman mungkin yang jadi ini mungkin catatan saya ya, catatan bagi saya gitu kan. Pertama itu tadi masih males menyusun dupak kan gitu kan. Terus kemudian masih nunda bikin laporan yang kemarin aja belum selesai laporan itu. Ikut Zoom belum selesai karena waktu tertunda kemarin tertunda terus hari yang lalu juga tertunda. Ya mungkin memang harus banyak mungkin bagi saya sendiri harus banyak mensiasati waktu gitu ya. Meskipun memang secara secara energi mungkin kalau dibandingkan dengan dulu dengan sekarang mungkin jauh berbeda gitu kan. Kalau dulu saya ya masih fresh lah gitu kan. Kita ngerjain gak selesai di kantor itu kerjain di rumah sampai selesai nggak tahu sampai batas waktu jam berapa kan gitu. Selesai sudah gitu kan. Akhirnya mah benten gitu kan. Faktor U. Ini saya ya bukan cerita orang lain. Pulang dari kantor niat gitu kayak malam dilanjut atau ngerjain apa ternyata hanya niat sebatas niat itu karena Isa Persib tunduh Isa terus tunduh gitu kan. Itu mungkin yang saya alami. Terus yang kedua mungkin ini mungkin jadi pemicu bagi saya sendiri gitu kan apa yang disampaikan mungkin beberapa waktu lalu Bu Sekban sampaikan mungkin juga berlaku buat rekan-rekan yang lain di SKPD lain juga mungkin. Jadi kita sebagai fungsional itu ya memang harus perannya untuk institusinya itu harus benar nampak gitu, benar kelihatan gitu kan. Jangan sampai kata Bu Sekban mah ulah sibuk wae nyusun dupak kan gitu kan. Tapi kinerja untuk institusinya itu apa gitu. Nah itu mungkin jadi pemicu saya sendiri kadang saya batur mas sibuk ini saya mungkin cicing wae kan gitu. Kadang jadi pikiran kan gitu. Nah, cuman untuk masuk ke sana itu kadang kita juga agak gimana ya agak rikuh lah gitu kan, agak rikuh. Jadi ya akhirnya ya mengalir saja lah gitu kan.
sebisa mungkin kita menjadi bagian dari tim yang ada gitu kan. Sekecil apa peran kita lah, mungkin paling itu ya misalkan nyediaan kopi mana gitu, paling tidak kan seperti itu kan. Mungkin itu. Nah itu yang mungkin jadi catatan saya itu apa, merubah mindset gitu kan. Merubah mindset bagaimana nyemeren ulah malas teuing berenya jadi fungsional mah jadi udah kerasa gitu kan. Jadi kudu nyusun dupak tuh ternyata aduh ya punya harus ada effort lah, mungkin effort lebih mungkin itu. Di samping harus bergelut dengan kondisi ya, fisik yang sudah menurun dan sebagainya. Otak nulis menurun. Uji kom mah dinikmati saja lah Pak. Intermeso itu mah. Ya. Saya 2015 itu di lapangan Bu. Jadi mungkin perjalanan karir saya dari subbagian program DP4K menjadi kepala UPTD pertanian di Kadu Gede. Gitu. Jadi 2015 itu Kadu Gede, terus kemudian saya daftar fungsional Diklat Muda waktu itu Bu. Saya di Kadu Gede itu pokoknya gini, kalau dulu saya mungkin bisa jadi apa ya? Ya mungkin kalau mau dicontoh ya mangga gitu. Saya untuk mensiasati rutinitas hari kerja gitu kan ya. Pokoknya target saya itu dalam satu tahun itu harus ikut diklat. Apapun diklatnya kan gitu. Apapun diklatnya. Nah, pada waktu itu di 2015 itu kan saya di lapangan. Sebetulnya enjoy di lapangan kan, banyak mau ditinggali lah gitu kan. Selebritis gitu kan. Ininya kan ngumpulnya dengan apa sih yang camat, Korami, musika kita bagian itulah gitu kan. Gaya lah gitu kan, punya wilayah gitu. Nah itu, cuman saya tetap pokoknya setiap tahun saya harus diklat gitu. Nah pada waktu itu terus terang ini yang racunin fungsional perencana itu yang sekarang jadi Pak Kadis LH Bu. Waktu itu masih di fisik, nah beliau masih di subid ya, subid fisik. Nah itu cuman kalau saya sama istiqomah kan gitu kan lanjut ikut. Memang saya berhitung kan gitu, oke lah saya ikut fungsional kan gitu waktu itu. Itu mungkin. Nah mungkin kalau dari rekan-rekan yang fungsional sekarang, mungkin saya yang agak beda mungkin. Dengan Pak Iwan beda, terus mungkin dengan rekan-rekan yang lain, Pak Ading dan rekan-rekan yang lain yang kemarin penyetaran mungkin beda gitu kan ya. Nah itu mungkin nilai positifnya mungkin saya pernah nyoba kan gitu kan, karena mungkin kalau dari sejarah, mohon maaf nih kalau terlalu panjang nih, dari sejarah saya masuk ASN gitu, PNS ASN sekarang lah gitu kan, saya dari fungsional gitu kan, mungkin itu yang melatar belakangi, kayaknya enak jadi fungsional aja lah gitu kan. Nah, jadi saya meskipun di struktural masih tetap berhitung, ini kapan nih kita momennya masuk fungsional gitu kan, seperti itu. Jadi makanya saya waktu itu karena ke fungsional yang dulu nggak mungkin gitu kan, karena kalau dulu itu kan pusat lah, nggak ada di daerah gitu kan. Jadi saya, ini mana nih yang ini, kalau peneliti berat kan gitu kan, ya perencana lah mungkin agak-agak sama lah, mirip kerjaannya kan gitu, mungkin lebih banyak konsep, lebih banyak menulis kan seperti itu. Jadi lah kayaknya perencana nih mungkin ini tadinya sih coba-coba gitu, lama-lama keterusan gitu. Mungkin itu sajalah, terima kasih. Ya muda saya teman seangkatan tuh Panggun, Pak Risna, terus kalau dari kabupaten lainnya Pak Surahman tuh di Cirebon, Pak Surahman seangkatan sama saya. Kalau Madianya, nah teman diklat Mada saya itu ada yang sekdis Bu, ada yang sekdis, kabit berapa orang gitu, yang waktu itu ikut Madya itu.
Nah, nggak tahu yang jadi fungsional nggak tahu siapa gitu. Dan saya juga ngajuin setelah diklat, kemudian ngajuin, ya berproses juga sih. Beberapa kali penolakan, beberapa kali penolakan dan akhirnya kemarin saya maksa, terus terang saya maksa kemarin itu kepada Pak Kepala Dinas karena ini saya kalau nggak pindah rugi, saya bilang itu. Saya mungkin itu dan mungkin ya Asa desa Pak Iwan dia. dan mungkin ya alhamdulillah mungkin bagi saya ya karena mungkin ya memang apa yang saya lakukan di masa lalu itu ya ada manfaatnya lah seperti itu. Bukan berarti mengecilkan rekan-rekan yang sekarang ya gitu kan, cuman memang saya berproses dari awal gitu, kemudian ya saya rencanakan lah gitu kan, dan memang ya ternyata kebijakan mengarah ke sana ya alhamdulillah mungkin seperti itu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan nih teman-teman. Sebenarnya ide fungsional itu kan biar memangkas birokrasi ya. Jangan sampai nanti surat, kalau Pak Jokowi itu kan ini gitu. Jangan sampai surat disposisi Pak Presiden ke Menteri ke Dirjen, Dirjen ke Direktur, Direktur ke Subdit, terus sampai staf di follow up-nya lama. Waktunya udah mau habis gitu. Nah kayak gitu tuh sama di kabupaten juga. Jangan sampai jenjang rantai birokrasi itu panjang. Jadi harus cepat. Kenapa jadi fungsional? Strukturalnya 2, hanya kadis dan misalnya sekban gitu, sekdis gitu. Jadi nanti biar cepat. Karena yang lainnya adalah tim. Nanti kan ada tim ad hoc. Ketika kayak kemarin lah, kita kan udah mulai ya, MR bikin, manajemen risiko, MR. Kemudian infografis nih, selain memang untuk menampilkan info update Bapeda juga untuk bahan pameran. Sebenarnya kalau saya tuh biar nggak pusing pameran itu juga bikin lagi tim ad hoc. Di Bapeda sudah seperti itu. Nah, nanti dinas-dinas bisa menyampaikan nih ketika briefing internal, memberikan saran masukan lah kepada rekan-rekan, kepada pimpinannya. Itu kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lintas sektor tuh bisa dibikin tim ad hoc dan biar cepat. Dan perencana kan banyak tuh di dinas-dinas sudah banyak. Itu bisa dibikin. Selain bisa diklaim sebagai angka kredit, juga bisa selaras dengan tugasnya kantornya kayak gitu. Jadi tidak seolah-olah kayak dupak-dupak pekerjaan-pekerjaan yang lain kan jadinya nggak nyambung gitu. Jadi nanti teman-teman juga ketika menyisir nyusun 2023 nih ketika nyusun SKP lagi itu kan udah ada pengalaman tuh. Nah tugas jabatannya itu sandingkan terus dengan tugasnya di kantor. Jangan yang terlalu mengawang-awang ikut seminar di mana itu mah tugas lain lah. Nanti tambahan lah itu mah. Tapi tugas jabatannya itu sudah melekat ke tugas pokok fungsi yang sudah dibebankan ke masing-masing personalnya oleh dinasnya. Jadi enak. Kalau di Bapeda alhamdulillah, saya nggak tahu di dinas lain ya, mudah-mudahan sudah. Jadi nanti Pak Kepala Dinasnya, para kabid, dan juga rekan-rekan semuanya itu akan merasa bahwa ini menjadi tim bareng, tim bersama, tidak tim yang masing-masing, tim fungsional-fungsional, struktural, istilah yang zaman dulu ya, gitu kan seperti itu. Jangan sampai kayak gitu. Bapeda sudah mulai nih, sudah sejak lama sebenarnya, tapi sekarang terus semakin membaik. Jadi dikotominya semakin lama-lama semakin tipis gitu. Walaupun masih ada ya 1-2 gitu kan. Karena mungkin ada beberapa yang belum tune in, belum paham, masih males. Kata Pak Hadi kan kadang suka diengkeke, jadi kadang tugas-tugas jadi akhirnya numpuk di akhirnya kan tugas-tugas yang utamanya malah terbengkalai. Itu mungkin teman-teman tambahan nama enggak. Terima kasih Bu Sekban atas tambahannya. Mungkin yang di Zoom ada yang mau disampaikan? Bu Juju, mangga bisa dengar suara saya Bu Juju? Ada yang mau disampaikan Bu Haji? Dari Dinsos? Oh, Ibu,
Atau Teh Maria, mangga Teh Maria. Oh, oh enggak ada ini. Jadi benar kata Pak Hadi. Ini Pak Hadi mah memang maksa yang jadi fungsional. Dan Pak Iwan mah tan pernah jadi di struktural, jadi tenyaho suka di fungsional. Dan di struktural ini benar sebenarnya. Jadi teman-teman itu hanya kan kalau hanya lihat johirnya saja, oh iya struktural itu semacam itu. Tapi sebenarnya itu kasusnya loba dibanding orang-orang. Dia pernah jadi di struktural gitu. Jadi ayeuna geus 4 teh alhamdulillah. Kasih ganam lamun teu di fungsional mah. Jadi sebenarnya mah itu saya tuh di struktural itu tahun 2001 itu udah masuk di desa. Dan 2004 itu 2004 itu saya udah ikut tes di Katpim 3. Disuruh pimpinan ikut tapi cenah balik ke kampung itu. Jadi bukan berarti saya tidak berkarir di struktural itu. Saya juga berkarir. Jika nama lamun diterima orang jadi gubernur lah. Kurang ngagerakan masa bisa lah. Jadi teman-teman, jadi memang itu karir seorang. Jadi saya ada 2 buat teman-teman supaya bisa memahami dan memahami. Dia yang sekarang yang senang di support, yang tadinya merasa semacam ini sebagai hanya motivasi aja. Kita merasakan suka dukanya di pegawaian juga anggus kadua kudu bagi duit kudu ayonan kan gitu. Dan yang lainnya banyak yang menimpa terutama jadi itu semua memang jadi saya sudah merasakan itu semua. Tapi kita ini ada potensi yang kita kembangkan mana ya? Ada 2 potensi yang harus kita kembangkan ini dalam hidup ini. Kita ngukur diri gitu. Itu satu hari ini berkaitan dengan hari Jumat. Ada 2 yang seorang tidak boleh mengambil kemampuan itu, yaitu kemampuan kalau kita lemah itu amanah dan kepemimpinan. Kalau kita lemah dalam hal itu, kita jangan ambil macam-macam itu. Pegang amanah, kepemimpinan. Jangan itu Abu Darda nyampe Rasulullah pada Abu Darda. Saya lihat ngukur diri itu. Ngukur diri, oh iya saya ini lemah nih. Tidak bisa nyekal duit. Tidak bisa ngabege duit. Tidak bisa nangan duit. Tidak bisa mengkoordinir dengan sebaik-baiknya. Jadi ada tugas pimpinan teh haji menyarekan. Kedua merah duit. Itu tugas pimpinan. Orang tidak bisa memimpin. Sebab kalau lemah, kalau kita tidak bisa memberi kepada itu, lemah kepemimpinan kita. Karena kepemimpinan ini kuat itu pada saat kita bisa mensejahterakan anak buah. Kata saya tuh mikir, oh saya ini lemah. Pada saat itu, saya teman-teman pas saya mau hari raya gak punya, contohnya itu. Jadi begitupun saya coba lihat ternyata amanah. Nah, amanah pun gitu, ternyata susah nyegang gitu. Pernah saya dapat amanah harus menyelesaikan masalah keuangan sekian ratus juta. Eta sapu penting, angges-angges ngitung. Wah berarti bisa ngitung, berarti bisa amanah. Bulak balik berarti. Jadi dalam hal itu kita mengukur diri, kita ini mampu kemana. Gitu. Jangan sampai kita jadi pegang amanah, pegang kepemimpinan, tapi diomongkan ke anak buah. Si eta menjadi pimpinan tapi omongan. Nah itu yang harus kita evaluasi diri. Maka itu teman-teman. Nah saya lebih senang
Oh, di dalam tugas-tugas kayak hobi. Saya punya idola saya itu nama Pak Jaludin Rahmat dari ahli Pikom, dari dosen Pikom itu Jaludin Rahmat. Seorang penulis yang aktif dan juga seorang orator yang bagus. Itu orang Syiah itu. Saya salah satu idola dalam itu. Saya sering belajar, sering nulis, cocok nih kalau di Fatihah. Ngomong sedikit cara ngomong yang baik. Saya namun demikian pada teman-teman yang punya potensi tadi pemimpinan ada dan juga bisa nggak, karena orang yang paling bermanfaat dalam hidup ini silakan aja Anda jadi kejarlah sampai pemimpinan sebaik-baiknya, karena orang yang paling bermanfaat dibanding dengan, tapi kalau lemah dalam seperolah janganlah bisain diri, karena itu tanggung jawabnya. Nah, kepada teman-teman mau karir di mana saja, jangan sampai kita ini berkarir ini baik di administrasi, pejabat administrasi yang kepemimpinan ataupun ini diomongin batur gitu deh. Jadi pimpinan diomongkan batur kebetulan gawe. Nah, kebetulan amanah bisa tidak mesti anak buah dan tidak melakukan salah mantan rugi gitu. Ataupun terjadi di sini tidak kok mempotensi diri. Nah, itulah yang berkembang. Itu saja barangkali untuk kultum hari Jumat ini dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak Haji. Mungkin kita sepakat ya, udah jam 11 Bu Sekban. Ada semacam closing statement dari sekretaris kepada kita semua untuk menutup acara ini. Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih teman-teman yang di ruangan, yang hadir secara virtual. Mudah-mudahan walaupun tadi suaranya sering lup-lup, tapi ketangkep ya intinya tentang kedisiplinan, tentang komitmen kita, tentang keseriusan kita memahami tugas pokok kita, bagaimana kita memfungsikan diri, membaur di tengah keluarga di kantornya masing-masing, berbagi tugas dan sebagainya, itu menjadi bagian lah. Intinya itu yang disampaikan. Kemudian juga update aturan, jangan lupa rajin ngadupak, kata Pak Iwan Imah. Kayaknya persoalannya hampir semua sama ya, pasti terserang penyakit malas gitu kan. Kayaknya yang tidak dimiliki oleh Pak Iwan satu, malas. Nah, kayaknya saya mah nggak pernah dengernya Pak Iwan malas, rajin baik ya Pak Iwan mah. Nah, jadi kalau pengen nanya tips and trick, nah Pak Iwan eta mah japri mangga, bagaimana caranya? Mungkin karena masih muda misalnya, atau gimana. Pak Iwan lahiran tahun berapa sih? Tuh lahiran tahun 83, berarti sekarang masih berapa? Sebenarnya nggak mudah juga nya. Nah itu berarti kan ada tips and trick. Masih sempat nonton bola, masih sempat nonton wayang, tapi masih sempat ngadupak. Pekerjaan di kantor lainnya juga aktif. Nah itu kan berarti ada tips and trick. Jika nanti tidurnya cukup 3 jam jika nanti Pak Iwan mah. Makannya banyak. Nah, berarti ada yang lainnya. Entah ngajapri lah ke Pak Iwan anu pengen tips and trick bagaimana cara ngedupak biar cepet, tidak terserang rasa malas, tapi tugas-tugas kantor aman, hobi jalan. Nah itu ke Pak Iwan. Itulah teman-teman inti nama nggak usah diulang lagi nya. Atau kita sudah tahu bersama dan sudah pada dewasa juga. Ini juga sebenarnya untuk memotivasi diri saya sendiri. Karena sebenarnya saya juga termasuk orang yang pemalas. Saya itu sebenarnya termasuk kaum rebahan. Karena senang rebahan gitu. Saya termasuk orang yang tidak suka lembur sebenarnya, kecuali terpaksa. Bagi saya, selama kita bisa memanage waktu dengan baik, kenapa harus lembur? Nah itu. Kalau misalnya kalau memang keadaan, situasi dan segala macam memaksa kita harus, ya sudah, itu mah namanya tuntutan, dilaksanakan dengan baik gitu. Bagi saya Sabtu Minggu itu pengennya sudah full di rumah. Saya nggak masalah Senin sampai Jumat jor-joran gitu, sampai malam. Kalau memang tidak bisa dihindari, tapi Sabtu Minggu itu saya ingin waktu saya buat keluarga. Karena punten ya Pak Eka, ini hari Jumat ya, balik lagi ya. Kalau ada apa-apa itu yang paling repot itu keluarga teman-teman, bukan kantor.
Kalau kita misalnya, maaf ya, ada teman-teman misalnya sekarang nih yang sudah meninggal, yang berduka itu keluarga. Mereka bertahun-tahun rasa kehilangannya. Kalau kantor itu paling lama seminggu. Sudah. Posisinya pun akan digantikan dengan yang lain, selesai. Grup yang pertamanya berduka cita, habis itu udah pada bercanda lagi, ya kan? Nah, kayak gitu udah ngirim stiker, segala macam, lupa aja bahwa di situ ada warga kita yang sudah tidak ada misalnya. Nah, ini mah mengingatkan saja. Saya mah dari dulu prinsip saya seperti itu. Saya mengutamakan keluarga di atas apapun. Walaupun tetap tanggung jawab pekerjaan itu saya juga bertanggung jawab ya, karena kan amanah. Tapi artinya kita sepandai membagi waktu lah, membagi waktu, memposisikan diri itu. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap bahagia. Jadi nggak cukup cuma sehat. Kan suka ada istilah Sundanya. Ada istilah Sunda kan paradu sehat baiklah. Saya mah nggak mau paradu sehat bahagia. Kan ayah kan istilah gitu. Paradu sehat baiklah. Jangan mau sehat dan bahagia itu. Ngapain sehat banyak paekannya. Nah, begitu. Dan kebahagiaan itu kan tidak diukur dari materi ya. Ada orang yang hidupnya misalnya gajinya segitu tapi dia bahagia. Ada mungkin yang berlebih, yang libur keluar negeri segala macam juga misalnya kurang bahagia gitu. Ada gitu. Artinya kebahagiaan itu ukurannya bukan materi, itu kembali ke kita aja. Mungkin rasa syukur ya Pak Eka ya. Rasa syukur yang terhadap apa yang kita miliki sekarang. Jadi bersyukurnya dengan apa yang kita miliki, dan jangan mencari apa yang tidak kita miliki. Nah, gitu. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos